Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin karya Umar Abdul Jabbar. Dan sekarang kita masuk di bab yang ke-45 dari kitab tersebut, yakni An-Nuzulu bi Quba, awwalu masjidin bunya fil Islam. Singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba. Jadi maksudnya adalah di dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, beliau terlebih dahulu singgah di daerah yang namanya daerah Quba. Dan masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Berkata muallif, wasala Rasulu sallallahu alaihi wasallam Quba'a fil yaum tsani min Rabi'il Awwal al-muwafiq 30 min September sanata 22 ba'da 600 limauludi Masih ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di daerah Quba pada hari yang kedua dari bulan Rabiul Awal, yakni tanggal 2 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan 3 September tahun 622 Masehi. Ini waktunya ya. Kalau lihat dari hijriahnya itu tanggal 2 Rabiul Awal, ini berarti tahun pertama hijriah berarti ya. Karena inilah dimulainya penghitungan kalender hijriah dari hijrahnya Nabi. Disebutkan di catatan kaki itu, wa hadza awwalu tarikhin jadidin li zuhuril Islam ba'dal hijrati. Dan inilah awal kali sejarah baru nampaknya Islam setelah hijrahnya Nabi. Sehingga ada istilah tahun hijriah ya. Fa bihadhil hijrah tammat lirrasul sanatu ikhwanihil anbiya min qablihi. Idh ma min nabiyyin illa ahina min usyara'ihi wa adha wattahada hatta dharra ila al-hijrati min biladihi min Ibrahim ila Isa alaihimus salatu wassalam. Ini adalah awal kali sejarah baru pada penampakan Islam setelah hijrah. Jadi nampaknya Islam setelah hijrah. Dan dengan hal ini ya, dengan hijrah ini tadi itu sempurnalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saudara-saudaranya dari kalangan para nabi sebelum beliau. Karena tidaklah ada seorang nabi pun kecuali akan dihinakan oleh keluarganya, diganggu oleh kaumnya, kemudian juga ditindas sampai nabi itu pun terpaksa hijrah dari negerinya. Ini sudah terjadi sejak zamannya Ibrahim sampai Isa alaihi wassalatu wassalam. Sehingga di tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan nabi-nabi yang lain ya, yakni beliau hijrah dari negeri kelahirannya menuju ke Madinah, Darul Hijrah.
Ya, ini awal kali penanggalan Islam, ini mulai dari hijrahnya Nabi. Sehingga itulah dikenal dengan tahun pertama Hijriah. Selanjutnya, thaniyan yang kedua, ba'da an makatha 13 sanatan mudayyakan alaihi fi Makkah mamnu'an minal hijrati mamnu'an minal jahri bid-da'wati setelah beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam keadaan mudayyakan alaihi fi Makkah, dalam keadaan ruang gerak beliau itu dipersempit oleh orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Mamnu'an minal jahri bid-da'wah, dilarang untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya. Selanjutnya, thalithan yang ketiga, waqad aqama bi Quba 22 lailatan baina ashabihi minal muhajirin wal ansar aminan mutma'innan. Dan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Quba selama 22 malam di kalangan para sahabat-sahabatnya, baik itu kalangan muhajirin maupun kalangan ansar, dalam keadaan aminan mutmainnan, dalam keadaan aman dan tenang. Waqad bana fi tilkal muddati masjid Quba alladhi wasafahu Allah annahu masjidun ussisa 'ala taqwa. Dan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam sempat untuk membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba di masa itu. Beliau tinggal di Quba hanya dalam waktu 22 hari. Tapi ada peninggalan yang bersejarah sampai sekarang, dalam waktu 22 hari itu beliau berhasil untuk membangun sebuah masjid yang sekarang masih ada masjidnya itu, yakni Masjid Quba. Tapi tentunya modelnya sudah tidak sama ya dengan masjid di zaman dahulu ya. Yang mana Masjid Quba itu Allah sifatkan dengan masjidun ussisa 'ala taqwa. Jadi masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Sebagaimana apa yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ya. Nanti bisa dilihat Qur'annya surat At-Taubah. Nanti bisa dilihat ya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Di mana nanti dulu kita carikan dulu surat At-Taubahnya. Sebelumnya, ini ayat ini terkait dengan perbuatan orang-orang munafik. Mereka itu membuat masjid tandingan dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Yang masjid tersebut disebut dengan Masjid Dirar. Ya. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan bahwasanya masjid yang pertama kali dibangun di atas takwaan itu adalah Masjid Quba. Di surat At-Taubah ayat yang ke-107 sampai 108 bisa dilihat nanti. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Allah berfirman, dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar dalam rangka untuk memadaratkan kaum muslimin dan menyebarkan kekufuran serta memecah belah di kalangan kaum mukminin. Serta mereka itu orang-orang munafik itu menunggu-nunggu orang yang mau memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Wala yahlifun, dan sungguh mereka bersumpah, in aradna illal husna. Tidak lain kami itu hanyalah menginginkan, tidaklah kami menginginkan kecuali hanyalah kebaikan saja. Dan wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah benar-benar menyaksikan bahwasanya mereka itu berdusta di dalam ucapannya itu. Ini pelajaran yang penting ya dari kisah tersebut. Bahwasanya orang-orang munafik juga bisa bangun masjid. Cuman tujuannya berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin kan masjid itu untuk beribadah kepada Allah, tapi orang-orang munafik itu membangun masjid dalam rangka untuk yang pertama diraran, menimpakan madarat kepada kaum muslimin. Kufran, yang kedua tujuannya untuk menyebarkan kekufuran.
Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin. Yani untuk memecah belah di kalangan kaum mukminin. Ini alasan orang munafik membangun masjid. Kemudian juga disebutkan wa irsadan liman haraballah wa rasulahu. Mereka itu menunggu-nunggu orang yang mau memerangi Allah dan Rasulnya. Mencari orang-orang yang yakni sependapat dengannya untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Ini 4 tujuan orang munafik membangun masjid. Tapi meskipun demikian ya, tidak ada maling teriak maling ya. Yang ada mereka itu akan menganggap baiknya perbuatan mereka. Sehingga di sini dikatakan wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dan mereka benar-benar bersumpah bahwasanya tidaklah ada yang kami inginkan kecuali al-husna, kebaikan saja. Tapi Allah wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Maha menyaksikan sesungguhnya mereka itu dusta atas ucapannya itu ketika mereka itu membangun masjid dengan alasan kebaikan. Tidak diterima. Bahkan Allah menyatakan la taqum fihi abada. Jangan kamu menegakkan salat. Maksudnya berdiri, maksudnya adalah salat di masjid itu untuk selama-lamanya. La masjidun ussis 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita tadi. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal kalinya itu engkau lebih berhak untuk berdiri salat di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan masjid dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Berarti kan Allah mensifatkan Masjid Quba dengan la masjidun ussis 'ala taqwa. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal kalinya itu engkau lebih berhak untuk melaksanakan salat di dalamnya. Karena fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya terdapat sekelompok laki-laki yang suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Jelas ya di sini ayatnya terkait dengan pujian Allah untuk Masjid Quba dikatakan sebagai la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Kita lanjutkan sekarang. As'ilah. Mata wasala rasulu Quba'an, ataukah Quba'a? Kapan? Pertanyaannya di sini ya. Nanti dijawab sesuai dengan pelajaran tadi itu ya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di daerah Quba? Jawabannya adalah wasala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Quba'a fil yaum ats-tsani min Rabi'il Awwal. Ya, al-muwafaq ya 30 min September sanata 22 ba'da 600 limauludi Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ini jawabannya tadi di sini. Nah, ini ya nomor 1. Kemudian thanian, kam sanatan aqama bi Makkah, kapan ataukah selama berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah? Ya. Aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Maksudnya 13 tahun itu maksudnya setelah diangkat menjadi nabi. Ya. Bukan dari lahirnya beliau, bukan ya. Dan Nabi diangkat menjadi nabi itu ketika umur berapa? 40 tahun. Berarti ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tambah 13 berapa? 53 tahun beliau hijrah. Beliau tinggal di Makkah maksudnya tinggal setelah nubuwah. Ini selama 13 tahun. Selama itu pula Rasulullah SAW itu mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian setelah 10 tahun dakwah kepada tauhid, baru nanti ada syariat yang lain berupa salat dan yang lainnya. Nah, ini yang difahami ya, perlu difahami ya. Selanjutnya, kam lailatan makatha bi Quba, selama berapa malam Nabi SAW tinggal di daerah Quba? Jawabannya adalah ya, makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Quba 22 lailatan. 23 tahun. 23 malam. Mohon maaf ya. Selanjutnya, madza amila fi tilkal muddah? Apa yang beliau lakukan selama waktu itu? Selama 22 malam tinggal di Quba, apa yang beliau lakukan? Maka jawabannya adalah ya, bana fi tilkal muddati Masjid Quba. Selama masa itu 22 malam Nabi tinggal di Quba itu, beliau lakukan adalah membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Ini selesai pembahasannya. Sekarang khulasah ringkasannya.
Fi yaumi tsani min Rabi'il Awwal wasala Quba'a aminina. Wa qama fiha 22 lailatan bana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi athnaiha Masjid Quba, masjidun ussis 'ala taqwa. Pada hari yang kedua dari bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, di sini ada dhamir mutsanna ya, berarti kan maksudnya adalah Abu Bakar ya, sampai di Quba. Aminaini. Berarti dikatakan kalau aminaini berarti kan mutsanna bukan aminina. Aminaini yakni dalam keadaan keduanya itu merasa aman. Wa qama fiha, kemudian beliau berdua, Rasul dan Abu Bakar itu tinggal di daerah Quba itu 22 lailatan, selama 22 malam. Kemudian Nabi SAW pada waktu-waktu itu di tengah-tengah tinggalnya beliau di kota Quba itu, di daerah Quba itu, beliau membangun Masjid Quba, masjid yang dalam Al-Quran dikatakan sebagai masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Ini selesai bab yang ke-45. Al-Anwasil, sekarang kita lanjutkan di bab yang ke-46. Al-wusulu ilal madinati, sampainya beliau ke Madinah, wa awwalu jumu'atin, dan awal kali salat Jumat ditegakkan fil Islam, di dalam Islam, wa awwalu khutbatin fil Islam, dan awal kali khutbah itu didirikan di dalam Islam. Awalan lamma kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba qasidan al-Madinata ahatat bihi al-ansar wa hum mutaqalliduna suyufahum farihina mustabshirina. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari Quba menuju ke Madinah, maka orang-orang Ansar itu mengelilingi beliau. Ya. Mengepung maksudnya adalah mengelilingi ya. Melindungi dengan cara mengelilingi beliau. Wa hum mutaqalliduna suyufhum, dalam keadaan mereka itu mutaqallidun, menggantung pedang-pedang mereka sebagai bentuk persiapan kalau ada orang yang mau menyakiti Rasul, mereka akan hadang terlebih dahulu. Ya. Farihin, dalam keadaan mereka itu bergembira, mustabshirin, dalam keadaan mereka itu bahagia. Thaniyan waqad adrakathu al-jumu'atu fit tariq, dan ketika beliau berjalan dari Quba menuju ke Madinah, ketika itu bertepatan dengan ditegakkannya waktu Jumat. Ya. Ketika beliau berada di jalan menuju ke Madinah, dari Quba menuju ke Madinah, sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Mungkin cuma sekitar 15 ataukah 20 kilo saja. Kendaraan ya sekitar 15 menitan lah di zaman ini ya. Tapi kan zaman dulu kan jalan kaki sama naik kuda, naik onta ya. Rasul naik onta gitu. Sehingga akan terasa lama. Ya, mungkin dari Quba pagi, tapi sebelum sampai ke Madinah sudah masuk waktu Jumat terlebih dahulu. Ini masih perjalanan ya, berarti masih statusnya safar. Masih statusnya safar. Tapi meskipun demikian, meskipun safar, ternyata beliau enggak meninggalkan sholat Jumu'ah. Fasalaha biman ma'ahu minal muslimin. Maka beliau pun melaksanakan sholat Jumu'ah bersama dengan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan kaum muslimin. Di sini wa hadhihi awwalu jumu'atin, dan inilah awal kali sholat Jumat ditegakkan. Wa khutbatuha awwalu khutbatin fil Islam, dan khutbah Jumatnya itu pun menjadi khutbah yang pertama kali di dalam Islam. Di sini ada pelajaran ya, bahwasanya Jumat itu ternyata tidak bisa digugurkan hanyalah sekedar dengan safar. Meskipun memang sebenarnya bisa saja. Tapi kalau seorang masih bisa melaksanakan Jumat, laksanakan Jumat. Meskipun sedang safar. Ya, meskipun sedang safar tetap laksanakan Jumat. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan, ya sudah, diganti dengan zuhur, bisa dijamak takdim maupun takhir, bahkan dikosor, bukan cuma dikumpulkan tapi dikosor juga bisa kalau itu diganti dengan zuhur. Tapi sebaiknya jangan. Rasul pun ketika perjalanan dari Kuba ke Madinah itu di awal kali hijrah kan masih safar statusnya ya, tapi beliau tetap menegakkan sholat Jumu'ah. Nah, barakallahu fikum. Thalithan, yang ketiga, waqad kharaja limulaqatihi ahlul Madinah wa ma'ahum an-nisa' was-sibyanu wal-walaidu yaqulna tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba asy-syukru 'alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina
ji'ta bil amril muta'. Ini syairnya ya. Dan sungguh Ahlul Madinah itu keluar untuk menjemput beliau, untuk menemui beliau. Bersama mereka itu ada kaum wanita, ada anak-anak, ada para budak, semua keluar dalam rangka menyambut kedatangan Rasul SAW. Dalam keadaan mereka itu mengucapkan tala'al badru alaina, telah muncul rembulan di tengah-tengah kami. Datangnya itu rembulan itu adalah dari Thaniyatul Wada, tempat yang disebut dengan Thaniyatul Wada. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat ini, karena Allah tidak membiarkan kita tanpa adanya seorang penyeru. Ayyuhal mab'uts, wahai orang yang diutus. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus kepada kami. Ji'ta bil amril muta', engkau datang dengan membawa perkara yang perkara itu harus ditaati, yakni Islam. Ini syairnya orang-orang Ahlul Madinah ketika menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tarikh ya, ahli sejarah, ada yang menyatakan syair ini diucapkan ketika Rasul dan juga para sahabat kembali dari perang Badar. Cuman yang masyhur ya, syair ini diucapkan ketika Rasul datang ke Madinah sebagai muhajir. Ya. Wallahu a'lam mana yang sahih. Tapi ada dua pendapat dalam hal ini ya. Ada yang menyatakan syair ini diucapkan oleh Ahlul Madinah ketika Rasul dan juga para sahabat kembali dari perang Badar. Tapi kalau yang disebutkan di sini, syair ini dibaca ketika Rasul SAW itu datang ke Madinah sebagai seorang muhajir bersama para muhajirin yang lain. Wallahu a'lam. Di sini juga ada pelajaran ya, bolehnya ketika ada sesuatu yang membahagiakan, berbahagia dengan euforia ya istilahnya ya, dengan menyambut, dengan sambutan-sambutan yang ada, dengan syair, dengan yang lainnya ya. Para wanita, para anak-anak, para budak keluar untuk menyambut Rasul karena ini perkara yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang menggembirakan mereka. Boleh saja seperti itu selama tidak berlebih-lebihan. Demikian pula bolehnya ya seorang wanita itu melihat kepada kaum laki-laki kalau penglihatannya itu tanpa adanya syahwat. Ya, meskipun memang perintah dalam Al-Quran untuk menundukkan supaya lebih selamat. Tapi praktek dari Ahlul Madinah ketika itu ikut datang penasaran, mana sih Rasul? Mana sih yang katanya Rasul? Mana Muhammad? Mana yang katanya Rasul? Ingin penasaran dengan hal itu. Sekedar melihat, ini suatu hal yang dibolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah melihat dengan syahwat. Ya. Demikian pula dalam kisah pernah suatu hari di Masjid Nabawi itu ada dilakukan ya sejenis perlombaan gitulah, perang-perangan gitulah ya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Aisyah, kamu mau lihat enggak? Sini, lihat. Aisyah pun melihat di belakang punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat para sahabat yang melakukan perlombaan perang dan yang semisal dengannya. Di sini menunjukkan boleh ya, selama itu tidak ada syahwat. Ya, tapi jangan berlama-lama, jangan kemudian menikmati, jangan ya, cuman sekedar melihat, fa insyaallah tidak mengapa. Ya. Tapi hukum asalnya wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sehingga yang dimaksud dengan perintah menundukkan pandangan itu adalah untuk membantu dijaganya syahwat. Nah, sehingga ketika sekedar melihat saja tanpa adanya syahwat dan ketika itu memang ada hajat, tidak mengapa. Penasaran, mana sih Ustadz Fulan kayak apa? Lihat, oh seperti itu toh. Tundukkan lagi, sekedar lihat. Bukan adanya syahwat, bukan untuk bernikmat-nikmat melihat videonya ustadz, laki-laki, seorang perempuan melihat bernikmat-nikmat sampai terkagum-kagum dengannya. Akhirnya apa? Akan membandingkan dengan suaminya. Kok suami saya enggak setampan ustadz tersebut, ini enggak sepantasnya terjadi. Kembali kepada permasalahan tadi tentang yakni Ahlul Madinah keluar dari rumah-rumahnya mereka untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka ada kaum wanita, ada anak-anak, demikian pula ada para budak datang menyambut Rasul dengan menyenandungkan syair tala'al badru alina. Nah, as'ilah man ahata bir Rasul hina khurujihi min Quba. Siapa orang yang mengelilingi Rasul ketika keluarnya beliau dari Quba? Ya, jawabannya tadi ya disebutkan. Yang mengelilingi Rasul itu adalah al-ansar, orang-orang Ansar, ya. Aina adrakatil jumu'ah, di mana
salat Jumat bertepatan dengan hal itu, yakni adrakathul jumu'ah, ya adrakathul jumu'atu fit thariq, ketika berada di perjalanan menuju ke Madinah, dari Kuba ke Madinah. Hal shalla qablaha jumu'ah, apakah sebelumnya Rasul pernah melakukan salat Jumat? La, ma shalla qablaha jumu'ah. Sebelum itu Rasul enggak pernah melaksanakan salat Jumat, sehingga itu menjadi awal kali Jumat di dalam Islam. Man kharaja limulaqatihi, siapa yang keluar untuk menyambut kedatangan Rasul? Kharaja limulaqatihi ahlul Madinah. Wa ma'ahum an-nisa was-sibyan wal walaid. Nah. Ini ya selesai. Kemudian al-khulasah. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha wa halahu al-ansar wal muhajirah qasidan al-madinata. Wa shalla al-jumu'ata wa khataba fi at-tariq wastaqbalahu al-ansar istiqbalan 'aziman. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Quba, ya. Dan di sekeliling beliau itu ada orang-orang Ansar dan juga orang-orang Muhajirin menuju ke Madinah. Kemudian di perjalanan itu pun beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat Jumu'ah dan berkhutbah ketika masih di perjalanan, belum sampai ke Madinah, masih di perjalanan. Wastaqbalahu al-ansar istiqbalan 'aziman. Maka orang-orang Ansar pun menyambut kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan yang agung, sambutan yang besar. Ini selesai pembahasan pasal yang ke 46. Sekarang pembahasan akhir dari kitab ini, ataukah masih ada dua pembahasan lagi ya? Ada dua pembahasan lagi, dukhulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, nuzuluhu, hubbul ansar lil muhajirin wa ukhuwatul Islam. Ini sudah 26 menit, barangkali nanti filenya terlalu besar, jadi saya cukupkan dulu, nanti bikin 2 file lagi ya, insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.